Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semester 7 ya. Selamat datang di mata kuliah Teori Akuntansi bersama dengan saya Dewi Ika Oktavia. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab sifat dan penggunaan akuntansi ya. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang kelima. Oke. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, masuk di materi yang pertama ya, mengenai sifat dan peranan akuntansi. Oke. Untuk sifat ya, di sini tertulis bahwa sifat baik dari praktek akuntansi itu ada banyak ya, ada 4 di sini. Oke. Yang pertama, mengenai kejujuran. Jadi, siapa yang jujur di sini? Yang jujur adalah yang pertama orang yang menyusun laporan keuangan, ya kan? Dalam praktek akuntansi itu harus menerapkan sifat kejujuran. Yang pertama, yang jujur adalah yang menyusun laporan keuangan. Kemudian, siapa lagi selain yang menyusun? Tentu saja setelah disusun pasti nanti akan diperiksa oleh auditor. Jadi auditor itu juga harus memiliki sifat kejujuran gitu ya. Terus yang kedua, sifat baiknya apa? Akuntabilitas. Apa itu? Ada tanggung jawab, ada pertanggungjawaban dari pihak internal perusahaan yang memiliki yang diberikan mandat gitu kan, diberikan tugas kepada pertanggungjawaban kepada yang menggunakan laporan keuangannya gitu, atau pihak investor juga bisa. Nah, itu namanya akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban dari pihak internal perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan, yaitu terutama investor ya. Terus yang ketiga, sensitif terhadap konflik. Nah, lewat praktek akuntansi itu juga bisa mendeteksi adanya konflik antar siapa, bisa antara si manajemen, pihak manajemen itu pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan berupa prinsipal ya, investor. Entah itu internal dengan eksternal, bisa juga internal dengan internal gitu. Terus yang keempat, komunikatif dalam menyebar ya. Yang keempat, komunikatif dalam penyebaran informasi ekonomi. Nah, di sini maksudnya adalah dengan apa ya, istilahnya penyusunan laporan keuangan, apalagi perusahaan yang sudah go public ya. Jadi sudah di upload di IDX, website IDX, bisa dilihat oleh siapapun ya yang bisa mengaksesnya, dan di situ sudah isinya itu ada banyak gitu, tidak hanya informasi mengenai laporan keuangan saja, tetapi ada catatan atas laporan keuangan, terus informasi-informasi mengenai internal perusahaan dan lain sebagainya, dan itu juga mudah diakses ya. Oke, ini adalah 4 sifat dari praktek akuntansi. Kemudian kita lanjut ke peran akuntansi itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, di sini peran akuntansi adalah memberikan informasi mengenai perilaku ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan dan lingkungannya. Jadi melalui akuntansi kita, pihak eksternal ya, bisa melihat bagaimana sih perilaku ekonomi dari pihak internal perusahaan, pihak yang mengelola perusahaan gitu kan. Nah, melalui apa? Melalui aktivitas-aktivitas perusahaannya seperti apa, terus lingkungannya seperti apa, terus hasil dari aktivitas itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari akuntansi itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebijakan dan perubahan akuntansi. Nah, di sini ada 2 kalimat. Kalimat pertama, perusahaan membuat perubahan akuntansi sebagai bagian dari kebijakan akuntansi mereka. Berarti apa? Berarti di sini perusahaan itu berhak ya menentukan kebijakan akuntansi mereka masing-masing. Jadi, perusahaan A kemungkinan memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda dengan perusahaan B. Tergantung apa? Tergantung tujuan mereka apa, ya kan? Tujuannya apa, kebutuhannya apa. Nah, itu
eh, ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Seperti itu. Contoh kebijakan akuntansi itu seperti kebijakannya pakai accrual basis atau cash basis, nah dan lain sebagainya ya. Dan itu untuk perusahaan go public ya, biasanya itu ada di catatan atas laporan keuangan. Terus keyakinan umum. Nah, kalimat kedua di sini adalah keyakinan umumnya bahwa perusahaan membuat perubahan akuntansi dalam kebijakan akuntansi ya untuk memoles kinerja mereka. Nah, di sini keyakinannya bahwa kan tadi menentukan kebijakan akuntansi itu sesuai dengan tujuan mereka. Nah, kadang di sini tujuan dari manajemen perusahaan ya, internal perusahaan itu gimana caranya bikin kebijakan yang bisa membuat kinerja mereka itu bagus gitu. Seperti itu ya. Ini mengenai kebijakan dan perubahan akuntansi. Oke, kita masuk ke bab kecurangan dalam akuntansi atau fraud. Nah, di sini sebelum menyebutkan macam-macamnya ya, kita harus tahu dulu kecurangan itu apa sih gitu kan. Nah, di sini kecurangan adalah pengelabuhan yang disengaja. Jadi ada kata-kata disengajanya ya. Disengaja melalui kebohongan dan penipuan untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau sosial, praktek yang tidak adil ya. Nah, di sini kecurangan itu tindakan membohongi, menipu yang disengaja. Intinya seperti itu. Nah, kecurangan dalam akuntansi atau fraud itu apa aja? Nah, di sini saya menyebutkan ada 4 ya. Yang pertama kecurangan korporat, ada kecurangan pelaporan keuangan, ada kejahatan kerah putih atau white collar crime ya. Dan yang keempat adalah kegagalan audit. Oke, kita masuk ke kecurangan korporat ya. Kecurangan korporat itu kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya seperti direktur, terus manajer pusat ya, intinya yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya mereka itu menuntut perusahaan untuk memberikan fasilitas yang tidak bisa dipikirkan secara logika lah. Misalnya keadaan perusahaan itu sedang dalam susah gitu kan, sedang rugi-ruginya, tapi dituntut oleh si atasan ini, dia pengen diberikan fasilitas yang bagus, misalnya disewakan jet gitu kan, sewakan jet untuk foya-foya misalnya seperti itu. Terus mobil harus merek ini. Nah, itulah yang dinamakan kecurangan korporat. Kecurangan karena mereka memiliki kedudukan tinggi, kemudian memanfaatkan kedudukannya untuk istilahnya membuat perusahaan itu rugi gitu. Itu kecurangan korporat ya. Terus yang kedua adalah kecurangan pelaporan keuangan. Apa itu kecurangan pelaporan keuangan? Itu kecurangan ketika menyusun laporan keuangan. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya angkanya dimanipulasi. Ya, terus bisa juga bukti transaksinya dimanipulasi. Itu agar terlihat labanya bagus atau malah justru untuk kepentingan pajak misalnya labanya dikurang-kurangkan kayak gitu. Nah, itu jika angka yang ada di laporan keuangan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, nah kemudian angka-angkanya itu didapatkan dari hasil manipulasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kecurangan pelaporan keuangan. Ini biasanya dilakukan oleh accounting atau ya intinya manajemen yang memiliki kedudukan bawah ya, karena ini yang menyusun laporan keuangan. Terus yang ketiga ada kejahatan kerah putih, white collar crime. Nah, di sini kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi tetapi di luar perusahaan ya. Contohnya pejabat
Intinya orang ini dikenal oleh masyarakat. Nah, kejahatannya contohnya apa? Banyak ya, ada korupsi, kolusi, nepotisme. Ini masuk ke kejahatan kerah putih kayak gitu. Terus yang terakhir kecurangan, ada kegagalan audit. Nah, di sini kecurangannya dilakukan oleh auditor. Apa aja? Banyak ya, auditor itu bisa melakukan dengan sengaja atau bisa tidak sengaja juga. Kalau misalnya yang sengaja itu ada 3 ya. Yang pertama, premature sign of audit procedure. Jadi mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit. Biar apa? Biar cepet gitu. Padahal kalau misalnya telah mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit, itu hasilnya mungkin akan kelewatan ya. Misalnya ada penemuan material yang tidak sesuai. Nah, itu bisa kelewatan. Nah, makanya di sini dinamakan dengan kecurangan auditor. Terus yang kedua ada under reporting of time. Apa itu? Melaporkan waktu lebih pendek daripada yang sebenarnya. Kalau di sini tujuannya apa? Tujuannya agar dipandang kinerjanya itu bagus, karena mengaudit lebih cepat daripada yang disuruh gitu. Nah, itu kenapa di sini dimasukkan ke curang ya? Karena melaporkan waktunya tidak sesuai ya dengan sebenarnya, padahal kinerjanya aja misalnya sampai 6 bulan, mengaudit sampai 6 bulan, tetapi ternyata malah 10 bulan. Yang dilaporkan cuma 3 bulan biar kelihatan kinerjanya bagus. Nah, inilah kenapa menjadi salah satu kecurangan dari auditor ya. Kemudian yang terakhir ada altering of audit procedure. Apa itu? Mengganti prosedur audit. Nah, ini mengganti ya. Mengganti hampir sama dengan yang tadi premature sign of audit procedure. Di sini mengganti prosedur audit itu juga agak riskan ya, karena apa? Nanti hasilnya juga akan mempengaruhi kualitas dari audit itu sendiri. Jadi penemuannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya pakai prosedur audit yang sudah disusun sedemikian rupa, tetapi malah diganti agar lebih cepat lah, agar biar nggak ribet dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh dari kecurangan auditor yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja apa? Contohnya, auditor itu tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, gitu. Dia nggak sengaja karena memang ilmunya ya sebatas itu. Nah, yang kedua bisa lalai karena nggak telitinya si auditor. Itu termasuk yang tidak disengaja. Nah, ini akan membuat ya terjadinya kegagalan audit dan akan mempengaruhi kualitas dari audit itu sendiri. Oke, ini ada 4 contoh dari kecurangan dalam akuntansi ya, atau fraud. Ada 4. Oke, selanjutnya karena sudah membahas mengenai kecurangan, jadi kita harus bahas mengenai etika dalam akuntansi. Nah, di sini ada 2 ya perspektif etika dalam akuntansi. Yang pertama etika utilitarian, yang kedua etika deontologi. Etika utilitarian itu baik buruknya tindakan dapat diwujudkan melalui perbuatan yang dapat diukur. Apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak? Maksudnya gimana? Contohnya, kalau misalnya ada yang jual jus buah ya, dalam bisnis ya, jual jus buah. Oke, kalau misalnya pakai gula asli, ya kan, pakai gula asli, biayanya akan lebih banyak habisnya daripada kalau pakai pemanis buatan. Nah, pakailah si penjual itu pakai pemanis buatan. Biar apa? Untuk mengurangi biaya tadi. Biaya kalau misalnya beli gula asli itu kan lebih banyak biayanya. Oke, sudah pakai pemanis buatan, ya kan? Nah, menurut etika utilitarian, hal tersebut itu tidak masalah atau masih dianggap etis. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat bagi siapa? Bagi penjualnya. Penjualnya jadi
biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Nah, itu masih dianggap etis. Terus, padahal obat itu kan bisa membuat batuk gitu kan. Batuk yaitu terserah dari yang beli aja. Kalau yang beli ya harus dituntut untuk memilih gitu kan. Kalau sebelum membeli itu ya pilih dulu apa yang baik untuk mereka gitu kan. Jadi tidak bisa disalahkan kepada yang penjualnya. Itu menurut etika utilitarian. Oke, kita masuk ke etika yang kedua, deontologi. Apa itu? Pendekatan ini mempertimbangkan tindakan yang menurut moral benar jika telah sesuai dengan aturan moral yang tepat. Nah, di sini maksudnya gimana? Contohnya misalnya kayak tadi ya, kalau kasus tadi itu menurut etika deontologi itu tidak etis. Kenapa? Karena walaupun itu mendatangkan keuntungan bagi penjual, tetapi akan mendatangkan sakit bagi yang membeli gitu kan. Kalau mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, itu tidak etis karena ya seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya penjual itu ya harus memberikan pelayanan yang baik untuk pembeli. Penjual harus memberikan produk yang berkualitas untuk pembeli dan tidak menyebabkan efek sakit gitu kan. Nah, itu menurut etika deontologi itu tidak etis. Nah, mungkin untuk penjelasan secara rincinya nanti akan saya jelaskan di kelas ya. Di kelas nanti untuk teman-teman yang masih belum paham nanti kita bisa diskusi bersama, bisa lewat chat, bisa menemui saya di kampus ya. Mungkin sampai di sini aja materi mengenai sifat dan penggunaan akuntansi. Baik, sampai jumpa di kelas teori akuntansi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.